Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, banyak banget pertanyaan masuk seputar sistem tempel. Jadi sistem tempel itu banyak yang nanya gini, Om, sistem tempel misalkan player gue betina, bisa nggak ditempel sama jantan? Om, player gue jantan, bisa nggak ditempel sama betina? Om, player gue dewasa, bisa nggak ditempel sama balibu? Ini banyak banget pertanyaan yang masuk seperti itu. Kemudian ada juga yang nanya, Om, kalau posisi ditaruhnya tuh di mana? Di atas atau di bawah? Cara pemetelannya seperti apa? Cara penggatornya seperti apa? Ada juga yang nanya, Om, burung gua dengan sistem tempel bisa nggak langsung bisa dilombain tanpa harus nunggu konslet? Oke, kali ini gua mau ngebahas tentang seputar sistem tempel dan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi gini friend, yang pertama, burung player kita misalkan betina. Player misalkan betina, kita pakai 3 tempelan, ya. Yang pertama, satu, jelas itu adalah player kita. Yang kedua, yang di pinggir-pinggir ini adalah tempelannya. Nah, player misalkan betina wajib adanya di tengah, jangan ditaruh di pinggir. Kenapa seperti itu? Karena biar melihat ke kanan, biar melihat ke kiri. Oke, dilanjutkan lagi. Pertanyaannya, Om, bisa nggak misalkan player gue ini adalah betina, bisa nggak ditempel sama si jantan ataupun balibu? Oke, gue mau bahas tentang ini. Bisa, ya. Jadi mau ditempel ini jantan, mau ditempel ini balibu, ini di tengahnya betina, itu boleh-boleh saja. Ataupun juga betina, ditempel betina itu boleh-boleh saja, ya. Yang penting minimal adalah 3, ya, minimal, ya. Jadi jangan sampai 2. Kalau 2 udah kayak ngetrek nih, jadi nggak ada fungsinya. Nanti setelah dia lari ke adanya di sebelah kanan, dia lari ke sebelah kiri, dia nggak ngelihat, percuma gitu. Jadi harus ada 3. Oke, minimal tuh 3, player adanya di tengah. Nah, efektifan mana sih antara si tempelan ini jantan ataupun tempelannya betina? Oke, menurut gua dari perawatan gua sendiri, gua silang-silang. Nah, misalkan begini, si betina ini adanya di tengah. Biasanya 2 minggu ini gua tempelnya sama si jantan sama balibu, ya. Nah, ini posisinya kenapa harus jantan, kenapa harus balibu? Ini membiasakan dari si lovebird ini untuk biasa bertemu dengan jantan, bertemu dengan balibu. Nah, ini berkaitan dengan saat kita penggantangan sebenarnya, saat kita lomba. Nah, saat digantang ini kita biasanya misalkan betina lah ya playernya gitu. Pas digantang, si betina ini ngelihat jantan, tiba-tiba birahinya naik ataupun emosinya menjadi naik, ya, burung retelan ataupun burung sampai ngapal, ya. Jadi posisinya burung ini bisa over emosi dan bisa over birahi. Oke, lanjut. Ketemu dengan balibu. Nah, ini sering banget nih. Kadang-kadang gini, wah sialan nih, burung gua ketemu balibu. Jadinya ikut ngepak-ngepak, jadinya ikut ngoek-ngoek lagi gitu. Jadi nggak mau ngekek. Nah, ini kenapa kok hariannya gue temuin balibu? Ini biar terbiasa di rumah ini ketemu balibu gitu. Jadi pas nanti digantang, begitu ketemu dengan balibu ya nggak masalah, karena emang di rumahnya udah dibiasain sama balibu gitu. Dan nanti 2 minggu kemudian biasanya gue upload betina, jantan, balibu, seperti itu. Intinya player kita adanya di tengah terus. Oke. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana burung kita ini posisinya ada di bawah? Banyak pertanyaan gini, Om, burung gue nih ditaruhnya digantung atau di bawah gitu. Gue saranin sih posisinya ada di bawah, di lantai. Kenapa seperti itu? Jadi ini kita lagi ngajarin si burung kita nih,
burung adanya di bawah. Suatu saat kita proses penggacoran, otomatis kita ambil, kita gantungin, ya sendirian dulu tuh. Nah setelah digantung itu biasanya yang biasa di bawah kemudian digantung itu kita tuh ngasih tanda ke si lovebird bahwa lo suruh bunyi, lo bukan waktunya dirawat, lo suruh bunyi. Nah begitu digantang dia bunyi gitu. Jadi nanti pun juga akan dibiasakan saat posisinya di gantangan. Jadi posisinya nanti kita dipedokan, kita udah beli tiket, sebelum digantang kita jangan digantang di pedokan-pedokan pinggir itu. Jadi usahakan nanti setelah benar-benar digantangnya ya pas digantang di nomornya, pas lagi jadwalnya gitu. Jadi posisinya kita ngajarin si burung ini agar ada tandanya, oh lagi di bawah nggak boleh bunyi, lagi di atas kudu bunyi gitu. Jadi si burung pun juga paham gitu, karena burung lovebird itu burung pintar. Jadi kalau semakin kita ngasih tanda bahwa posisinya dipetel, digantung di atas, dia pasti bunyi. Pas lagi di bawah dia nggak bunyi. Nah kita ngasih tanda dan juga ngajarin untuk membiasakan si lovebird ini di bawah nggak bunyi, di atas bunyi. Jangan kebalikannya. Nanti biasa di rumah digantungin, kemudian pas lagi di lomba digantungin diem, di bawahnya bunyi. Ya jangan sampai kebalikan seperti itu teman-teman. Oke, terus banyak juga yang nanya, Om bisa nggak sistem tempel ini tanpa harus nunggu konslet bisa dilombain? Gimana nih kalau burung gua lama nih konsletnya, terus gimana kalau burung gua posisinya mau dilombain dengan sistem tempel ini? Oke, sebenarnya untuk posisinya kita sendiri proses nunggunya itu untuk konslet ya. Perawatan kita, saya dengan Bang Oji memang menyarankan untuk membuat vlog itu merawat itu posisinya untuk konslet dulu. Tapi kalaupun teman-teman udah gatel lah ibaratnya, gatel banget nih pengen gantang gitu, jadi kudu hakul yakin dulu burung kita adalah gacor ya, minimal gacor dulu lah gitu. Kalau untuk ngeluarin dabelan kan tahapnya panjang, minimal gacor dulu lah. Nah kalau memang posisinya sudah gacor dipetel dengan jaraknya, nah tinggal kita nata. Nah gini, Om burung gua sistem tempel kalau di rumah gacor, tapi kalau pas lagi digantang nggak gacor, trouble-nya di mana ya? Nah ini sempat kemarin gue bikin konten bagaimana sistem tempel itu kita nih nandain waktunya. Misalkan burung 10 menit baru bocor, burung setengah jam baru bocor, burung kalau disemprot baru gacor. Nah burung kalau dikasih kangkung baru gacor, burung kalau dikasih jagung baru gacor. Nah disinilah sistem tempel, proses penggacoran itu kita nyari di titik gacornya. Makanya kemarin sempat gua sama teman-teman lah menganalisa bahwa ini di sini kurang birahi, oh di sini oper birahi, oh di sini oper emosi, oh di sini kalau disemprot ternyata dia mau ngekek anteng, oh ternyata kalau disemprot angkringannya dia lebih nyaman, dia lebih gacor. Kita mencari titiknya tuh di situ. Oh ternyata kalau dikasih pakan jagung dia lebih enak jalannya, buka tutupnya lebih rapat, durasinya lebih panjang. Nah kita harus tahu nih tanda si lovebird itu setelah dikasih apa, setelah disemprot seperti apa, atau dijemur dulu atau yang bagaimana, itu burung kita tuh menjadi gacor. Oke, jadi posisinya untuk nyetingnya itu burung kita adanya sebenarnya ngasih tandanya tuh di rumah. Setelah dari tempel tadi, sistem tempel tadi, kita petel berapa jam burung kita ini prosesnya ngekek. Ya, prosesnya ngekek berapa jam nih. Itu bisa menjadi tanda. Kemudian burung kita ini setelah dipetel ternyata disemprot dulu punggungnya baru gacor. Contoh burung gua yang kemarin sempet gua semprot dulu punggungnya ya, depan dada 3 kali, belakang 3 kali pakai spray. Kita slot di semprotannya, kita basahin, kemudian burung ini terlihat dia nyaman dan lebih rajin ngekek gitu. Nah ini karena karakter burung gua adalah karakter basah, jadi kalau dia kena air dia tuh justru rajin bunyi. Nah nanti teman-teman
bisa mencari titik gacornya tuh seperti itu. Misalkan burungnya setelah dijemur petel aja, oh ternyata burung gue setelah dijemur dipetel burung gue gacor. Nah disitulah settingannya, disitulah titiknya, titik gacornya ada di situ. Jadi gue udah dipantengin terus di situ. Jadi nanti pas saat lomba pun seperti itu. Oh burung gue dipetel, dijemur 10 menit, setelah 10 menit gua angkat, gua petel dari kolonianya, burung gua ternyata gacor gitu. Nah banyak pertanyaan gini, Om, lah ini kan sistem tempel bukan sistem untul, gimana cara nyetingnya di lapangan? Apakah sistem tempelnya dibawa? Kalau gua pribadi sih enggak, tempelannya tetap gua tinggal di rumah, gua bawa aja burung gua, karena burung gua ini posisinya kalau disemprot itu langsung gacor. Jadi disitulah titiknya. Kalau burung gua ini disemprot langsung gacor. Jadi burung gua nih ada di bawah ya, karena posisi rawatannya ada di bawah. Begitu mau naik 10 menit, biasanya itu jedanya 10 menit, gua semprot dulu, embun kanan depan belakang, kemudian slot untuk tangkringannya basah, naikin. Nah, insya Allah di situ pasti ngekek gitu. Jadi kalau posisinya nyari titik gacornya ya di situ. Disitulah kita hariannya kita itu nyari tanda-tandanya dia, maunya ada di mana, maunya di titik yang mana, di menit yang keberapa, maunya diapain gitu. Ataupun nanti kadang-kadang gua udah gacor pun suka gua eksperimennya gini, misalkan ini kalau burung pakai melet polos, gua semprot burung udah gacor. Kalau gua kasih jagung, gimana nih reaksi dia? Apakah lebih gacor atau mundur? Mungkin ngembung atau naik birahinya. Kita belum tahu karena kita belum pernah mencoba. Semua udah gue coba-cobain. Oh, kalau pakai ini gimana nih? Oh, ternyata seperti ini. Kalau pakai jagung dia ngembung. Oh, dia merekel. Oh, berarti jangan dikasih jagung. Cukup digituin aja. Kalau dikasih kangkung seperti apa nih? Pas lagi di lapangan untuk nongkrong birahi. Oh, pas lagi dikasih kangkung seperti ini nih. Oh, berarti bagus nih pakai kangkung. Misalkan mau pakai kangkung, oh berarti harus pakai kangkung. Nah, ini yang bisa nandain siapa? Yang bisa mengerti siapa ya? Yang bisa mengerti adalah pemiliknya atau perawatnya, ya. Karena burung ini setiap hari itu ngasih tanda maunya tuh ada di titik mana, itu pasti ketahuan. Dengan sistem tempel, insya Allah untuk burung kita ini justru lebih bagus karena dia nggak ada trouble lagi. Misalkan yang tadi gua bilang dari awal, burung betina tidak akan ada trouble-nya lagi ketemu dengan jantan. Misalkan dia naik birahinya atau oper emosi karena udah setiap hari ketemu jantan. Burung betina kita, layar kita tidak akan ada trouble lagi dengan balibu karena emang setiap harinya ketemu balibu. Dan juga sebaliknya, betina ketemu betina. Ataupun juga warna. Nah, gua juga suka ngoplos warna nih. Baik dari itu josan, hijau, gua kasih warna kuning, gua kasih warna biru, gua kasih biolan dan segala macamnya. Biasanya setiap 2 minggu tuh gua upload terus. Biar si player gue ini terbiasa dengan warna apapun, jenis kelamin apapun, dan juga umur berapapun, jadi nggak masalah seperti itu. Jadi buat teman-teman, Bang, gimana nih burung gua kalau digantam kok trouble-nya seperti ini? Nah, ini sudah diterapin belum yang seperti itu? Oke, teman-teman, cukup untuk konten kali ini. Kalaupun nanti teman-teman mau untuk dipraktekin lah ibaratnya caranya seperti apa, ini seperti apa, hari ini cukup teori aja dulu, kita berbagi sharing-sharing di sini di channel gua. Kalaupun nanti teman-teman minta Om praktekin dong untuk sistem bawahnya seperti apa, 3 minimal berapa, 3-nya tuh seperti apa, pemetelannya bagaimana, insya Allah konten di besok harinya gua praktekin. Oke, cukup. Sampai di sini yang nonton sampai habis, gua doain burungnya sering juara, burungnya konslet, burungnya stabil terus di lapangan. Oke, terima kasih. Salam dari gua, konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Jampas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.